dan semua yang Rasulullah tetapkan untuk Allah SWT. Lihat apa? La taghlu, tidak berlebihan, tidak melampaui batas dalam hal ini. Tidak mengurangi, tidak menambah. Allah berfirman demikian, tidak menambah. Allah berfirman demikian, tidak menguranginya. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Kalau ahlul kitab saja diperingati oleh Allah, wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Dan janganlah mengatakan tentang Allah kecuali benar, kecuali kebenaran. Ikhwan fillah subhanallah. Ini tiga hal yang menjadi sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sikap selalu senantiasa kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun model-model tampilan-tampilan gambaran bentuk-bentuknya orang yang tauqifiyah selalu senantiasa mendepankan dalil adalah diantaranya mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ketika ada perselisihan. Memang ada perselisihan, berikan Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ini buktinya. Kemudian menjaga lisan dari berbicara tentang akidah kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak bicara tentang surga, tentang neraka, tentang Allah itu begini, Allah itu begini. Tidak berani kecuali dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak lebih dari itu. Bentuk yang lain, gambaran orang yang berarti menunjukkan dirinya tauqifi bersandar sebagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah akidah yaitu tauqifiyah. Sumbernya adalah Al-Quran Sunnah. Di antara yang lain adalah tunduk kepada Allah dan Rasulnya tanpa menentang nas-nas syar'i, kitabullah ataupun sunnah Rasulullah, tanpa memalingkan, mentakwilnya, mentakdilnya ataupun menanyakan bagaimana. Lebih khusus dalam masalah asma wa sifat. Allah itu begini, tidak ditanyakan bagaimana. Allah mempunyai sifat demikian, namun tidak ditanyakan bagaimana dengan akal ataupun yang lainnya. Kemudian di antara yang lain menutup celah rapat-rapat, pintu rapat-rapat perbuatan mengada-ngada dalam agama, ibtidah atau bid'ah. Ya, karena semua yang seperti ini berarti menyelisihi sunnah Nabi SAW, sunnah Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Kemudian sifat atau kekhususan yang lain yang kedua, ghaibiyah. Bahwa Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah adalah akidah ghaibiyah. Khususan yang kedua adalah ghaibiyah. Yakni maknanya adalah qiyamul aqidah ala taslim biwujudil ghaib. Kama ta'ni wujubal iman bi kulli ma warada fil nusus syar'iyyah min umuril ghaibi wa adami raddi syai'in minha aw ta'wiliha. Maksudnya adalah yaitu melaksanakan atau menegakkan akidah ini di atas taslim, ketundukan, tunduk dan mengimani akan perkara gaib. Yakni maksudnya adalah wajibnya beriman dengan semua yang telah disebutkan di dalam nas syar'i dalam perkara-perkara yang gaib, semua yang diimani tanpa menolak darinya satupun ataupun mentakwilkannya. Ya, kalau Allah SWT menyebutkan surga itu bertingkat-tingkat, ya gambarkan surga itu bertingkat-tingkat tanpa mentakwil, dipalingkan maknanya. Ya, tingkat-tingkat itu seperti ini, seperti ini. Kalau tidak ada nas, jangan berbicara tentang agama Allah tanpa dalil. Ya. Karena mereka Ahlussunnah, orang-orang alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang mengimani tentang perkara gaib. Amanu bil jannah wan nar wal ba'si wa ba'dal maut wa bi yaumil qiyamah wa kullu hadza ghaib. Mereka mengimani tentang surga, neraka, hari kebangkitan setelah kematian, dengan hari kiamat, karena semua hal ini adalah perkara yang gaib. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menafsir ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni
Amanu billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa amanu bil hayah ba'dal maut wa hadza kulluhu ghaib. Maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga, neraka, dan beriman dengan kehidupan setelah kematian. Karena iman terhadap ini semua adalah perkara ghaib. Perkara iman terhadap ghaib. Ya. Iman pada Allah. Allah itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Nanti dilihat di hari kiamat. Tapi kita mengimaninya, ya. Kita beriman, kita beribadah kepada Allah. Mengimani bahwa Allah pencipta, mengatur, memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mudarat, dan seterusnya. Kemudian mengimani asma dan sifat Allah. Allah memiliki nama dan sifat. Beriman pada malaikat, rasulnya, seterusnya. Bahwa malaikat itu betul-betul makhluk yang ada, yang besar, yang terkadang di antara mereka memiliki tugas yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Rasul, demikian beriman pada Rasul, ya, bahwa Rasul adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, menyampaikan risalah. Mereka tidak lebih dari itu. Maksudnya mereka tidak memiliki sifat uluhiyah, ketuhanan, tidak. Mereka tidak memiliki sifat yang disembah sedikit pun, sehingga kewajiban mengikuti mereka hanya sekedar karena adanya perintah dari Allah untuk mengikuti mereka. Dan bentuk keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah adalah mengikuti Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'u. Katakanlah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Beriman dalam hari akhir, akan hari dikumpulkannya manusia dan seterusnya. Ini adalah perkara lain. Dan banyak sekali dalil-dalilnya bahwa akidah Ahlussunnah ini memiliki kekhususan, yaitu ghaib. Iman terhadap perkara yang ghaib. Karena kalau semuanya harus dengan akal, bahkan tak mungkin. Bahkan semua sumber dari agama ini, Al-Quran, sumber dari ajaran Islam ini banyak tentang perkara ghaib. Inilah maka bedanya antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Sebagian besar dari ajaran Islam ini dituntut dalam perkara ghaib. Bahkan dalam muamalah sekalipun. Orang mungkin dalam berpikir bisnis selalu mikir keuntungan. Tapi kalau dia dengan sedekah tidak mikir keuntungan. Perkara ghaib. Ya, tiba-tiba Allah ganti pahala, itu perkara ghaib. Tidak bisa digambarkan hanya dengan iman. Demikian. Qanidin sami rahmanillah. Kemudian dan keimanan terhadap perkara ghaib ini tidak akan sempurna. Tidak akan bisa terrealisasi kecuali dengan apa? Kecuali dengan mengimani seluruh apa yang telah Allah turunkan. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal imanu bil ghaibi la yatimmu illa bil imani bi jami'i ma anzalallahu tabaraka wa ta'ala. Mengimani terhadap perkara ghaib tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani seluruh apa yang Allah turunkan tabaraka wa ta'ala. Dan beginilah mauqif Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tunduk secara sempurna, beriman secara sempurna dalam seluruh perkara ghaib, apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Inilah kekhususan mereka. Berbeda dengan ahlul bid'ah. Mereka terkadang beriman terhadap perkara ghaib, terkadang tidak beriman. Sebagian saja beriman. Ya. Bagaimana akidah Syiah? Ya, ada keyakinan aneh. Ya, perkara ghaib tapi ghaib yang datang dari sisi mereka, tidak dari Al-Quran ataupun Sunnah. Seperti raj'ah, akidah raj'ah. Apa itu akidah raj'ah? Akidah raj'ah itu artinya kembali, yaitu kembalinya Imam 12 yang mereka katakan, yaitu dari sahabat Ali sampai Imam Muhammad Hasan Al-Askari, atau sampai anaknya Hasan Al-Askari yang sekarang kata mereka lagi ngilang, ya, itu akan 12 imam ini akan kembali dan menghukumi manusia yang tidak mengikuti ajaran mereka. Ini akidah raj'ah. Ghaib, memang betul ghaib, tapi tidak bersumber dari Al-Quran, Sunnah. Aneh.
menurut akal mereka, menurut hawa nafsu mereka. Tidak bersumber dari nas kitabullah sunnah Rasulullah. Bahkan tidak aneh, mereka kadang berani mengatakan perkataan yang begitu seberani dustanya tentang surga, tentang neraka. Bahkan mereka mengatakan, Umar, kalau misalkan masuk dalam surga, kata imam mereka, maka aku akan minta kepada Allah agar aku dikeluarkan dari surga saja karena ada Umar, gak enak. Maksudnya nggak mau saya bersamaan dengan Umar. La haula wala quwwata illa billah. Jadi perkara gaib yang aneh yang tidak disebutkan dalam kitab sunnah, dan masih banyak lagi yang lebih konyol dari itu. Ya, kalau untuk baca akidah Syiah atau kitab-kitab Syiah, ya, semua akidah-akidah gaib yang lainnya yang nyeleneh seperti orang-orang yang sufi misalkan, kamu ditanya sama muridnya, ya nanti jawabannya nanti malam. Saya akan tanya saya dulu ke guru saya, siapa Rasulullah SAW? Melalui mimpi nanti setelah mimpi dia tidak jawab. Ya, saya tadi malam bertemu dengan Rasulullah SAW dan bermimpi dan mengajarkan saya. Gaib dari mana dia? Sumbernya dari mana? Apakah Rasulullah mengajarkan? Betul-betul mengajarkan? Tidak mungkin. Dia melihat Rasulullah juga pernah. Kapan dia melihat Rasulullah? Ya, memang betul Rasulullah SAW. Setan tidak mampu menyerupai Rasulullah. Tapi ingat, ketika ada setan menyerupai orang lain dan ngaku Rasul, itu mungkin. Setan memang tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Tapi ketika setan menyerupai orang soleh yang lain, kemudian ngaku, aku ini Rasulullah, itu mungkin. Dan itu kebanyakan terjadi di kalangan orang-orang yang menisbatkan zikir-zikir mereka diajari oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun ya yang benar. Loh, mereka membaca hadis saja anti, bagaimana mereka mengenal Rasulullah SAW? Kita akan tahu Rasulullah ketika tahu hadis. Kitab Sama'il Muhammadiyah, kitab Imam Tirmidzi, itu kitab hadis menyebutkan ciri fisik, ciri perbuatan, ciri apapun dari Rasulullah SAW. Kemudian kitab Sama'il Muhammadiyahnya punya Muhammad Jamil Zain, Ustaz Muhammad Jamil Zain juga menyebutkan demikian. Ciri-ciri Rasulullah SAW. Ini mungkin, itu pun jarang kecuali ahli hadis yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Seperti Imam Bukhari pernah bermimpi. Ya. Itu disembunyikan, tidak dipamerkan, tidak dipamerkan ke murid-muridnya bahwa saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Aneh, ya. Salat bareng. Apalagi salat bareng. Ya. Apa agama ini belum sempurna sampai-sampai Rasul masih mengajarkan ke antum dan tidak ke yang lainnya? Kan aneh. Ya. Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kemudian ciri khusus keistimewaan dari ahlu sunnah wal akidah ahlu sunnah jamaah al-wasatiyah, pertengahan. Khairul umur awsatuha, sebagai perkara adalah pertengahan. Dan wasatiyah dan Muhammadiyah bainal ummah, akidah ahlu sunnah itu pertengahan di antara seluruh umat. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat wasata, umat yang pertengahan. Dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 143. Udulan wa khiyar, itu orang-orang yang adil. Umat pertengahan maksudnya adil, khiyaran terpilih. Syekhul Islam juga mengatakan bahwa innal Islam wasatun fil milal bainal atraf al-mutajadzibah. Ya. Kata beliau, Islam itu pertengahan antara agama-agama lain, antara segi-segi yang saling bertentangan di dalam masalah sifat. Ya, Muslim, orang Islam mensifati Allah tidak sama dengan ketika orang-orang Yahudi mensifati Allah. Orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan menyerupakan seperti makhluknya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Orang Yahudi kadang mengatakan Allah itu ta'ab, Allah itu kesel, capek. Ini mirip dengan akidah Syiah. Akidah Syiah itu ada akidah al-Buddha atau bacanya al-Bidah al-Buddha ya. Anggapan mereka bahwa Allah itu lupa. Terjadi namanya lupa, nisyan. Dan ini keimanan yang wajib harus diyakini oleh akidah Syiah. Subhanallah. Mereka meyakini hal ini. Ya, imam-imam mereka mengajarkan demikian bahwa Allah itu terkadang lupa. La haula